Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah semua sehat ya. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah yang baru di semester 3 ya, semester 3 ini kita sudah mendapati mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Memang kurikulumnya diubah. Biasanya materi itu baru diberikan di semester 4, tetapi dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan agar mahasiswa lebih awal menguasai metode penelitian. Kenapa harus begitu? Karena ternyata ada banyak kebutuhan bagi mahasiswa untuk bisa melakukan research atau penelitian. Kebutuhannya itu antara lain adalah ketika mengikuti ini ya, berbagai macam lomba, berbagai macam hibah. Kamu ngerti hibah kan? Hibah itu sebenarnya bantuan, tapi bantuan yang dikompetisikan. Jadi bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu tidak cuma-cuma, tapi melalui proses. Prosesnya itu adalah kompetisi proposal. Nah, menyusun proposal penelitian, menyusun proposal riset, atau menyusun proposal yang lain itu dibutuhkan kemampuan yang baik terkait metode riset. Jadi agar nanti semester 4, semester 5 itu sudah bisa mengikuti program-program pemerintah, dalam hal ini mungkin Dikbud, bahkan Kemenak, bahkan juga BRIN. Nanti kamu coba ini ya, klik websitenya Kemenak atau websitenya Dikbud atau websitenya BRIN. Di sana itu banyak sekali tawaran-tawaran program yang dikompetisikan. Nah, karena itu kemudian mahasiswa di sini ya harus siap untuk mengakses hibah itu, mengakses bantuan-bantuan yang dikompetisikan. Kamu mau nggak dapat hibah, dapat bantuan? Mau kan? Atau ada yang nggak mau gitu? Nah, niatnya ya tidak sekedar mencari bantuan, mendapatkan hibah, mendapatkan dana untuk penelitian atau untuk pengabdian atau untuk inovasi. Tapi lebih dari itu, niatnya itu menurut saya mencari ilmu dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Yang kedua, berkontribusi, bermanfaat, berdampak, itu ya. Jadi kalian ini sudah punya dampak belum bagi diri kamu, bagi lingkungan kamu, bagi masyarakat kamu? Apakah sudah bisa berdampak? Minimal ya bagi diri kamu dan teman-teman di lingkungan sekitarmu. Berdampaknya seperti apa? Ya tadi itu, minimal kamu bisa mengajak teman-teman untuk membangun diri melalui ya kerja bareng, menyusun proposal, terus kemudian submit proposal sampai kalau di ACC disetujui, kemudian ya dilaksanakan bareng kerja itu, program kerja itu, proyek itu dikerjakan bareng, dan itu akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Tidak hanya ini ya teori-teori ya, tidak hanya teori-teori, tidak hanya hard skill, tapi juga soft skill. Abad 21 itu dituntut mahasiswa atau setiap individu itu memiliki kemampuan yang dibutuhkan, yaitu diantaranya kemampuan di bidang soft skill. Soft skill sering saya sampaikan. Apa itu soft skill? Ya semacam ini loh, inner beauty yang kita miliki. Inner beauty gimana? Ya tidak sekedar inner beauty. Misalnya gini, kemampuan menjalin komunikasi. Kamu tuh sudah bisa nggak komunikasinya baik dengan orang lain?
sudah nampak elegan nggak di hadapan orang lain, tidak hanya pada teman tapi yang di atas kita, yang bisa, atau mungkin yang di bawah kita. Sudah bagus belum? Itu kemampuan komunikasi. Nah, kalau kamu sering kerjasama itu kan mesti komunikasi, nggak mungkin kerja bareng terus diam-diaman gitu kan, nggak mungkin. Komunikasi pertama. Yang kedua misalnya kemampuan kerjasama. Dua orang dalam satu kelompok itu kadang-kadang nggak bisa kerja bareng, kerja sendiri-sendiri. Nah, itu tentu kemudian kemampuan kerjasama itu dibutuhkan. Era sekarang itu era kolaborasi, bukan era kompetisi. Kompetisinya tetap, tetapi bukan yang utama. Yang lebih utama itu kolaborasinya. Maka kamu harus bisa berkolaborasi. Caranya apa? Sering-sering kerja bersama. Nah, itu. Nah, soft skill yang lain apa? Soft skill yang lain, kemampuan membangun networking. Dengan ada program itu kamu akan misalnya menghubungi A, menghubungi B, menghubungi C, akan terlatih untuk membangun networking atau membangun jaringan. Sudah kenal sama pihak terkait, sudah ngerti posisi-posisi pihak terkait, sehingga kemudian nanti kamu mudah untuk bisa mengabulkan tujuan-tujuan kamu beserta kelompok. Itu pentingnya soft skill. Masih banyak lagi, termasuk leadership. Leadership kamu diasah, misalnya sebagai ketua kelompok, gimana ya caranya anggota saya ini bisa diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, begitu. Jadi kita itu kan harusnya sudah menetapkan tujuan bersama. Tapi kadang-kadang si A itu ternyata begini, si B begini. Nah, itu perlu pendekatan, perlu persuasi, perlu kepemimpinan yang baik. Latihan memimpin itu dibutuhkan untuk suksesnya kehidupan kamu di masa yang akan datang. Nah, karena itu ikuti banyak program tadi untuk melatih soft skill tadi. Nah, bekalnya diantaranya adalah materi Medpen, mata kuliah Medpen termasuk kuantitatif ini adalah bekal agar kalian memiliki keterampilan dasar untuk mengakses email itu, keterampilan dasar menyusun proposal, proposal itu apa sih, kamu tahu proposal itu apa? Ya, gambaran umum kegiatan yang akan kita lakukan gitu aja bisa. Jadi gambaran umum program yang mau kita laksanakan itu kita bisa sebut itu sebagai proposal. Propose, aku mempropos kamu. Apa ya propose itu? Pengajuan atau ya meminang. Oke, jadi latar belakang kenapa mata kuliah Medpen kuantitatif itu dimajukan lebih awal di semester 3. Salah satu tujuannya adalah mahasiswa biar memiliki keterampilan Medpen itu lebih awal. Nah, gitu. Memang ada ini sih, ada semacam perdebatan. Apakah mahasiswa sudah siap di usia-usia yang relatif masih ya dalam pembekalan mata kuliah juga masih belum banyak. Ya, tapi akhirnya tetap diputuskan insya Allah bisa dengan ya kemampuan dosen yang harus lebih baik ketika menyampaikan materi ini kepada mahasiswa. Jadi rata-rata dulu itu zaman saya itu semester 6 itu baru mata kuliah ini, semester 7. Kenapa? Karena hanya diperuntukkan untuk riset skripsi, penelitian untuk skripsi. Jadi Medpen kualitatif atau kualitatif dulu hanya diperuntukkan membekali mahasiswa siap mengikuti program skripsi. Kalau sekarang, ya kalau hanya skripsi itu berarti mahasiswa itu hanya sekali melakukan penelitian. Padahal mestinya mahasiswa ini juga calon-calon ilmuwan, harusnya ketika belajar itu juga sudah melakukan penelitian-penelitian itu lebih banyak. Bahkan
pembelajaran itu namanya inquiry. Kamu ngerti inquiry? Yaitu kamu kalau nanti belajar tentang metode mengajar, sudah belum ada materi metodologi pengajaran? Belum ya. Strategi pengajaran belum ya? Belum. Strategi, metode, pendekatan pengajaran. Nah, di antara pendekatan mutakhir ya dalam, dan itu sudah dilakukan di SMA MA, guru-guru sudah banyak mengenal metode inquiry. Maksudnya apa metode ini? Itu mengajak mahasiswa atau mengajak siswa untuk belajar dengan cara riset, dengan cara mendalami permasalahan dan menyelesaikannya. Nah, itu contoh metode inquiry dalam pembelajaran, dan mahasiswa harusnya lebih sering ya mempraktekkan metode inquiry. Penelitian kalau bisa dilakukan beberapa kali dalam waktu ketika kalian jadi mahasiswa. Jadi nanti produk penelitian, produk manajemen ini juga hasil penelitian berupa laporan penelitian dan bisa jadi artikel. Didukung oleh beberapa mata kuliah yang lain ya, kemarin sudah kita bicarakan. Oke, itu latar belakang kenapa kita sudah mengajarkan mata kuliah manajemen kuantitatif ini di semester 3. Tantangannya ya berat, tapi ya dengan wajah-wajah kalian saya optimis juga gitu. Kelihatannya kan serius semua ini, nggak ada yang ini, nggak ada yang senyum gitu. Kelihatannya itu menentang, menunjukkan keseriusan gitu ya. Menunjukkan orang serius itu tatapannya itu tajam, sampai dosennya takut. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita mulai dengan memperkenalkan ini apa sih mata kuliah manajemen ini, manajemen kuantitatif itu seperti apa. Jadi kita nomenklaturnya adalah metodologi penelitian kuantitatif, nama mata kuliahnya. Mata kuliah metodologi penelitian kualitatif ini terdiri dari kata metode, logos itu ilmu, kemarin kita pernah bahas. Metode itu cara. Nah, kalau penelitian adalah cara kerja ilmiah untuk mendapatkan kebenaran atau menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan beberapa teori yang menjelaskan bagaimana kita menghasilkan kebenaran, bagaimana kita mendapatkan atau mencari pengetahuan, mencari kebenaran. Nah, itu kita kemarin sudah kita bahas itu. Salah satunya orang mencari suatu kebenaran itu melalui jalan wahyu. Ada juga yang berusaha menemukan kebenaran itu dengan cara mistik ya, dengan cara intuitif. Contoh intuitif itu seperti apa? Ya kadang-kadang orang itu bersemedi, atau orang itu kemudian melakukan ritual-ritual tertentu untuk mendapatkan ilham misalnya. Nah, itu boleh jadi kategorinya intuitif atau mistik. Nah, yang ketiga yaitu dengan melakukan kerja-kerja ilmiah. Metode ilmiah digunakan untuk mendapatkan kebenaran. Seperti yang kemarin sudah kita bahas, metode ilmiah itu adalah perpaduan dari cara kerja rasional dan empiris. Rasional maksudnya apa? Kita itu bisa menganggap itu benar jika sesuai dengan rasionalitas kita. Masuk akal enggak? Kalau enggak masuk akal, enggak benar ini. Nah, begitu. Kalau masuk akal, berarti ada kemungkinan benar. Tapi harus ditambah, tidak hanya masuk akal saja, tapi juga empirik. Empirik itu apa? Sesuai dengan kenyataan. Jadi ada korespondensi, ada kesesuaian antara yang masuk akal dengan kenyataan.
bolak-balik kita kemudian berusaha menganalisis sesuatu ini benar atau enggak, itu dilakukan dengan dua cara ini secara bersamaan. Apakah masuk akal, apakah sesuai kenyataan. Kalau dua-duanya itu membenarkan, maka kita anggap itu adalah sesuatu yang benar. Itulah kerja ilmiah. Nah begitu, kerja ilmiah itu begitu. Nah kalau kamu hanya menggunakan rasional saja, masih belum dianggap metode ilmiah. Atau hanya berdasarkan empiris semata, itu juga belum dianggap ilmiah. Jadi metode ilmiah itu ya bolak-balik antara rasional dan empiris. Nah itu nanti kita akan buktikan dengan penelitian kuantitatif. Tentu kita menganggap kerja ilmiah ini yang lebih valid. Kenapa? Karena terbukti sudah banyak menghasilkan temuan-temuan baru, teknologi baru, inovasi baru. Jadi semua peradaban yang kita peroleh ini ya hampir secara keseluruhan itu dibuktikan melalui kerja ilmiah. Jadi kalau kita ceritakan bagaimana kemudian mulanya manusia mendapatkan peradaban baru, nah itu mulanya adalah karena manusia mengalami masa yang disebut sebagai masa Renaissance, pencerahan, Aufklärung. Nah itu adalah manusia sudah melampaui masa era tradisional dan memasuki era yang disebut dengan modern. Kamu tahu nggak bedanya tradisional sama modern? Kamu ini orang modern atau orang tradisional? Dua-duanya. Dua-duanya, yang modern yang tradisional. Dilihat dari modern itu apa sih yang melekat pada diri kamu? Kok kamu menganggap diri kamu modern? Teknologi. Kenapa teknologi? Apakah selalu teknologi itu sebutannya kalau pakai teknologi berarti modern? Karena yang mendominasi di akhir tahun sekarang itu teknologi, Pak, yang ya artinya memang ketika kamu menggunakan teknologi itu kesannya udah modern gitu ya. Benar memang benar bahwasanya orang menggunakan berbagai macam perlengkapan teknologi kekinian itu menjadi tanda-tanda sebagai modern. Tetapi apa sejatinya modern itu? Dan apa sejatinya tradisional? Kalau dalam bekerja, cara-cara kerja tradisional itu mudah dicermati. Seperti apa cara kerja? Orang bekerja kok masih dianggap tradisional? Itu seperti apa sih cara kerjanya? Atau kalau orang bekerja itu sudah dianggap modern, itu cara bekerjanya seperti apa? Nah, secara umum kalau terkait dengan pekerjaan, dengan dunia kerja itu begini bedanya ya. Kalau kita misalnya dalam contoh konkret itu adalah petani tebu, maka ketika kita menggiling tebu itu masih menggunakan bantuan tenaga kuda, sapi atau manusia, jadi belum menggunakan mesin. Itulah yang kemudian dianggap cara kerja tradisional. Mungkin sebagian kita masih ada yang menggunakan cara kerja tradisional, khususnya dalam membajak sawah. Mungkin sebagian masih menggunakan pacul atau masih menggunakan sapi untuk membajak. Nah itu berarti masih tradisional. Tapi yang dianggap modern itu apabila sudah menggantikan cara kerjanya. Misalnya petani tebu misalnya, menggiling tebunya itu kemudian menggunakan mesin atau langsung setor aja ke pabrik gula. Nah itu cara kerjanya sudah cara kerja modern, ditandai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Efektif pasti lebih cepat kalau menggunakan mesin. Efisien pasti lebih murah daripada misalnya petani-petani itu kalau garap sawah, misalnya ngebajak nyuruh orang, mungkin biayanya lebih mahal daripada kemudian disewakan traktor atau disewakan apa gitu, alat pembajak. Nah itu berarti lebih efisien.
Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kamu itu dalam kehidupan kamu itu sudah menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi? Kalau iya, berarti kamu itu orang modern, mindsetnya modern. Nah, begitu. Ini sudah efektif belum? Oh, malah nggak efektif. Oh, berarti kurang ini sisi modernitas. Pakai baju misalnya, oh ternyata ini yang lebih efektif, ini lebih efisien. Oh, berarti ini mungkin kategori modern. Tetapi kalau kemudian modern untuk meninggalkan ya ketentuan-ketentuan yang dianjurkan, ya mungkin itu harus ditinjau ulang. Oke, contoh tradisional dalam bidang pengajaran banyak. Kayak saya sekarang ini sedang ceramah saja. Efektif nggak? Nggak efektif. Kenapa? Dari 100 teori yang saya sampaikan ke kamu, yang masuk itu hanya 20%. Masuk sekarang 20%, besok itu udah hilang, ini tinggal 10%. Yang benar gimana? Ya, yang benar nanti metodologinya harus lebih banyak membuat kamu itu aktif. Karena ketika aktif, maka mahasiswa itu belajar. Kalau yang aktif dosennya belajar. Saya ini sedang belajar ini dengan memaparkan penjelasan, memaparkan teori. Ini saya juga sedang belajar, memperkuat ingatan juga, menghubungkan konsep satu dengan konsep yang lain. Nah itu karena itu kemudian kamu nanti yang harus lebih banyak tampil, menyampaikan hasil-hasil penelitian kamu, hasil wawancara kamu, hasil survei kamu, instrumen kamu seperti apa sih dalam penelitian itu. Terus kemudian nanti submit di jurnal juga dilakukan. Oke. Gambaran umum materi metodologi penelitian kuantitatif ya secara bahasa tadi ya. Metodologi penelitian kuantitatif yaitu metode ilmu yang membahas tentang metodologi, itu berarti ilmu yang membahas tentang metode, gitu ya. Jadi ada metodologi. Kalau metode saja itu sebutan metode. Kalau metodologi berarti itu ilmu yang membahas. Kalau ilmu itu berarti apa ya? Kumpulan dari berbagai macam pengetahuan yang sudah dianggap terbukti kebenarannya. Nah itu namanya ilmu ya. Ilmu pengetahuan yang namanya, bukan pengetahuan. Kamu sudah bisa membedakan ya antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Nah seringkali ketika disebut ilmu menghilangkan pengetahuannya, itu sebetulnya ya yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan. Nah di sini kita belajar tentang ilmu-ilmu yang sudah menyodorkan kajian-kajian tentang metode penelitian, khususnya yang kuantitatif. Nah, metodologi penelitian kuantitatif ini nama mata kuliah yang akan kita yang akan kita pelajari dalam satu semester. Nah, jangan lupa CP-nya. CP itu apa? Capaian pembelajaran. Kalau kamu nanti sudah menyelesaikan satu semester mata kuliah itu, apa sih yang berubah dari kamu? Jangan-jangan nggak ada perubahan. Nah itu, kamu nanti itu ada. Selama ini kamu merasa berubah nggak kalau setelah satu semester gitu? Sama saja lah. Nah kalau sama saja itu berarti nggak ada hasil kita kuliah selama satu semester. Nah ini nanti menjadi tesis kamu untuk mengetahui ada perubahan nggak. Sekarang kamu bisa riset belum? Kalau sekarang belum bisa riset, terus besok sudah bisa riset satu semester ini, berarti mata kuliah ini berhasil mengantarkan kamu mendapatkan kompetensi sebagai peneliti. Nah itu CP-nya. CP-nya adalah mahasiswa mampu menjadi peneliti kuantitatif. Nah ini yang kuantitatif ya. Nanti kalau PTK ya berarti menjadi peneliti PTK. Kalau kualitatif ya berarti menjadi peneliti kualitatif. Nah itu nanti yang akan kita capai dalam satu semester ini. Maka kamu coba siapkan mental,
siapkan hati, siapkan jiwa raga. Ini kita akan berperang ini karena memang materi ini cukup menantang, ya. Jangan sampai sakit, ya. Jangan sampai sakit, ya. Jangan sampai pusing, apalagi kena asam lambung. Ya. Ada kesulitan, diskusikan dengan teman. Ada kesulitan, konsultasi dengan pembimbing atau dengan dosen. Kayaknya kamu nggak pernah konsultasi ke saya, nggak pernah ya? Pak, mohon izin Pak, saya mau konsultasi. Oh ya silakan, saya ada di kantor. Ya silakan itu. Jangan takut. Anggap saya ini adalah apa nih? Mentor, orang tua dan teman boleh, nah begitu. Ya kalau nanti ada kesulitan apa gitu, barangkali bisa bantu. Tapi pada umumnya kesulitan kami itu uang Pak. Nah itu beda itu. Ya kalau mau ikut IBA penelitian, ikut IBA pengabdian, ikut IBA macam-macam, ya nanti kita akan support supaya kemudian ada dana yang bisa kita akses. Nah bisa begitu. Membantunya itu bisa seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Sudah ada? Oke, tapi kamu masih ingat ya apa itu? Hasil penelitian mengatakan kalau mengajar itu hanya dengan belajar itu kalau hanya dengan mendengar itu dapatnya hanya 20%. Belajar itu kalau mendengar tapi juga sambil melihat itu 40%. Belajar itu kalau sambil mempraktekkan, misalnya ini itu meningkat menjadi 70%. Belajar itu kalau kemudian kamu merancang sendiri, kamu mempresentasikan sendiri, kamu menjelaskan sendiri, itu nanti jadinya 90% dari semua materi yang kamu peroleh. Itu artinya yang kamu peroleh 90%. Nah kalau saya ini kalau ceramah seperti tadi itu berdasarkan teori ya, dari 100% yang saya sampaikan, ya kamu mungkin hanya bisa menyerap 20%. Itu rata-rata. Tapi Pak, boleh jadi Pak, ada mahasiswa itu yang kecerdasannya tinggi sehingga bisa menyerap lebih dari 50%. Ya kan begitu. Nah, rata-rata. Nah, boleh jadi ada yang di bawah 20%. Yang tadi gadang, ngantuk, atau yang memiliki perasaan dendam pada dosennya misalnya, atau marah pada dosennya, atau nggak enak sama teman. Nah, itu akhirnya kepikiran tentang yang itu gitu, nggak kepikiran materinya. Nah, dengan nanti kalian melakukan praktek merancang proposal atau merancang penelitian, mulai dari menyusun bab 1, menyusun bab 2, menyusun bab 3, terus kemudian nanti melakukan pengambilan data di lapangan. Jadi yang namanya riset itu apa? Mencari, riset, mencari, menggali, mencoba menggali apa? Menggali fakta. Ketika fakta itu sudah kamu peroleh, kamu tulis, itu namanya data. Kamu tahu fakta dari kecerdasan siswa di sekolah? Tidak tahu. Kenapa? Kecerdasan siswa itu adanya di mana? Di otak. Dan di otak nggak memberi tanda di sini 90, 80, nggak bisa kan? Nah tapi kok kemudian kamu bisa ini mengatakan, oh ini 80, oh ini 90, oh ini. Nah itu gimana caranya? Dengan cara mengukur apa yang ada di otak. Cara mengukurnya pakai apa? Cara mengukurnya pakai alat ukur. Alat ukurnya apa?
ujian atau tes. Nah, tesnya disuguhin. Kerjakan ya semaksimal yang kamu bisa. Semua peserta didik kan mesti mencoba ini melakukan yang terbaik kan. Nah, itulah kerja maksimalnya yang diperoleh. Berarti kemampuan anak ini 80, 60 dan sebagainya gitu ya. Nah, akhirnya itulah yang dimaksud dengan data kecerdasan. Data, tapi faktanya ada di kepalanya siswa masing-masing. Tapi kita anggap data ini sesuai dengan fakta. Nah, kalau ternyata alat ukurnya benar, maka pasti data yang dihasilkan itu dekat dengan fakta. Walaupun kadang-kadang tidak persis loh ya. Ini kok nilainya 70 ya, padahal kok ya ini pintar. Oh, ternyata dia sedang sakit, makanya nggak maksimal menjawab pertanyaan. Dapatnya hanya 70, padahal mestinya dia dapat 90. Itu bukan instrumennya, bukan alat ukurnya yang salah, tapi mungkin ada dampak lain. Nah, alat ukur yang kita buat itu ternyata kadang-kadang nggak presisi. Contohnya, kita itu punya alat ukur banyak loh ya. Di sekitar kita itu banyak alat ukur. Untuk mengukur tensi darah itu apa namanya? Tensi gitu aja. Tensimeter. Untuk mengukur panas tubuh kita apa ya? Termometer. Kalau untuk mengukur tinggi badan, meteran. Kalau untuk mengukur berat badan, timbangan. Loh, saya misalnya ini timah badan. Loh, kok apik? 60. Ideal ini. Tapi kenyataannya seperti ini. Ini kira-kira timbangan ini bisa jadi andalan nggak? Nggak bisa. Kenapa? Data yang dihasilkan tidak sesuai fakta. Faktanya kayak gini itu masa 60? Ya 90 lah. Nah gitu kan. Itu berarti hasil yang kita peroleh itu nggak valid. Data yang kita peroleh itu nggak benar. Penelitian kalau nggak benar datanya itu berarti penelitiannya salah. Penelitiannya nggak bisa disimpulkan benar. Penelitiannya nggak menghasilkan ilmu pengetahuan karena datanya nggak sesuai fakta. Nah kamu nanti itu harus bisa melakukan riset yang bisa mendapatkan data, tapi data yang kamu peroleh itu betul-betul sesuai dengan fakta. Nah itu. Maka timbangannya juga harus dilakukan kalibrasi supaya presisi. Kamu tahu ini pom bensin? Pernah ke pom bensin? Tiap hari ya? Untuk apa ke pom bensin? Mandi. Ngisi bahan bakar. Kamu kan sering punya perasaan, kok kayaknya beli 1 liter gak sampai 1 liter gitu. Kamu kan sering curiga begitu kan? Ya maklum, konsumen mesti begitu. Untuk hati-hati gak apa-apa. Nah, terus kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan 1 liter bensin ya 1 liter. 1 liter pertalite ya benar-benar 1 liter. Gimana caranya? Sebagai konsumen apa yang kamu lakukan? Bawa alat ukur sendiri. Nah, itu kejadiannya nanti masalah kan? Nanti gelut sama ini. Nah itu akhirnya dijembatani pemerintah. Pemerintah yang harus jelas. Gimana caranya pemerintah melakukan itu? Ya ada peraturannya, dibuat peraturan bahwasanya setiap hari pom bensin itu harus menjual sesuai dengan. Yang kedua, pemerintah akan melakukan semacam pengawasan. Nah itu ada peraturannya. Maka pemerintah dalam ini mungkin Ciperindak ya menugaskan stafnya untuk setiap
Ya seperti apa ya? Secara periodik, apakah 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali itu datang ke pom bensin. Mungkin kamu pernah mendapati ada seorang petugas membawa kayak ini, tabung gitu ya, tabung yang kemudian berusaha untuk apa ya, melakukan ini coba ngetes. Kemudian ini selang dari bensin itu ya dimasukkan dan bensinnya dikeluarkan dari situ. Angka 1 liter itu kira-kira betul nggak sama dengan ukuran tabung yang tadi. Tabung itu misalnya ada ini tandanya. Kalau sekian berarti persis 1 liter. Nah itu tujuannya apa? Agar masyarakat tidak dirugikan. Seringkali kan pengusaha itu membuat modus seperti itu, mengurangi timbangan. Maka pemerintah harus melakukan upaya menjamin agar masyarakat tidak dirugikan. Ya setiap periode kita harus dikalibrasi. Nanti temuannya, pom bensin kamu itu melakukan kecurangan. Bisa ada peringatan, teguran, bahkan kemudian pencabutan izin dagangnya. Nah, itu bisa begitu. Berdasarkan apa? Ya tadi alat ukur yang digunakan tadi sudah memberi bukti bahwasanya bensin yang dikeluarkan tidak 1 liter. Loh Pak, apa bisa 1 liter persis gitu? Seringkali nggak bisa. Tapi ada batas toleransi. 1 liter kurang sedikit itu masih nggak bisa. Atau kalau 1 liter lebih sedikit, ya. Tapi kalau 1 liter lebih, usahanya kan rugi jadinya. Nah kan nggak mungkin kita usaha korupsi. Ya kalau misalnya ada kekurangan pun masih dalam batas toleransi itu, dan itu yang diakui pemerintah batas toleransinya ada. Oh toleransinya 95, kalau masih 95%, ya itu dianggap masih tolerir, dianggap nggak curang. Nah gitu. Kalau bisa, kalau mau nggak curang ya prosesnya 100. Paham ya yang saya sampaikan ini? Nah itu contoh-contoh bagaimana nanti kita juga harus membuat alat ukur yang presisi untuk mendapatkan data. Penelitian itu ya berusaha mendapatkan data. Nah itu datanya nanti berupa angka. Kalau penelitian kuantitatif nanti itu datanya berupa angka. Oke, terus yang terkait dengan manfaat ilmu pengetahuan kita lewati karena kemarin kita bahas itu. Nah materi-materinya nanti itu terkait kuantitatif ini. Nanti kita akan pertama mempelajari tentang penelitian kuantitatif itu apa dan jenis-jenisnya apa saja. Ada korelasi, ada regresi, ada eksperimen, ada expository. Tapi pada umumnya dibagi hanya pada 3 saja. Jenis penelitian kuantitatif itu biasanya hanya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu jenis penelitian korelasional. Yang kedua itu kausal komparatif. Terus yang ketiga yaitu kausal. Nah itu jenis penelitian bedanya dibagi 3. Walaupun nanti ragamnya banyak, tapi yang mungkin nanti bisa kita kita bisa pelajari di semester ini kayaknya maksimal hanya 4 jenis ini. 4 ini karena penelitian yang lain misalnya SEM, Structural Equation Modeling, atau PET analisis jalur itu levelnya sudah advance untuk S2 biasanya. Tapi kalau untuk S1 ya 4 ini kayaknya udah mumpuni ya. Nah, nanti tinggal kita mengupayakan 4-4-nya bisa dipraktekkan. Kita nanti akan bicara tentang permasalahan penelitian itu seperti apa, landasan teori itu seperti apa, variabel penelitian itu seperti
seperti apa, hipotesis dan seterusnya sampai yang terakhir nanti pembahasan dan kesimpulan. Tapi nanti prakteknya itu sampai menghasilkannya menjadi artikel dan sampai pada submit di jurnal. Itu yang nanti kita akan pelajari dalam satu semester mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Nanti kalau sudah masuk di e-learning, Anda nanti sudah bisa melihat-lihat materi-materi yang akan kita kaji. Nah, untuk sementara barangkali kamu bisa menyampaikan pendapat kamu atau usulan kamu terkait mata kuliah. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak izin